Shalom guys, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga kita selalu di dalam nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala anugerah kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu pada malam hari ini dapat berkumpul beribadah secara online pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan semoga kiranya Engkau berkenan di dalam hati kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kita memuliakan nama Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan kita ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwaku dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama teriakan ajaib Kau Tuhan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab Kaulah Raja yang mulia Tuhan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan. Di tengah-tengah kesulitan yang kami alami saat ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Segala pergumulan kami Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan. Karena kami percaya Tuhan, karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkau yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan
kita percaya bahwa selalu ada jalan bagi Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan saudara-saudara dalam persekutuan kita hari ini. Nah, saudara, pada hari ini kita akan bicara mengenai cash flow, saudara. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam topik ini, saya mau bikin disclaimer dulu, saudara-saudara. Begini, saudara. Topik tentang cash flow ini adalah topik yang sangat luas dan cukup dalam sebenarnya. Sehingga akan perlu banyak waktu untuk bisa mendalami dan mengerti semua materi ini dengan baik. Nah, dengan waktu yang singkat ini, saya hanya akan membagikan prinsip-prinsipnya dulu kepada saudara-saudara semua. Jadi saya tidak akan terlalu detail atau terlalu mendalam membahasnya satu-satu. Oke? Mari kita mulai. Saudaraku, membuat perencanaan dalam segala sesuatu adalah hal yang sangat penting, saudara. Termasuk dalam perencanaan keuangan kita, saudara. Ada sebuah quotes dari Benjamin Franklin berkata demikian. If you fail to plan, then you plan to fail. Maksudnya, kalau kita tidak membuat perencanaan, atau kita gagal membuat perencanaan, artinya kita sudah merencanakan untuk gagal, saudara. Amsal 24 ayat yang ke-6 juga menyatakan hal yang sama, saudara. Karena hanya dengan perencanaan, engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Atau dalam terjemahan The Message, dikatakan sebagai berikut. Strategic planning is the key to warfare. To win, you need a lot of good counsel. Nah, hari ini kita akan bicara secara spesifik ke dalam perencanaan keuangan pribadi. Secara definisi, saudaraku, cash flow management atau manajemen kas adalah proses untuk mengelola aliran kas baik untuk perorangan maupun organisasi. Meskipun hari ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana kita mengelola keuangan kita secara pribadi, saudara. Nah, mengelola aliran kas artinya ada aliran kas masuk atau cash inflow dan juga ada aliran kas yang keluar atau cash outflow. Dan kedua aliran ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga kita tidak mengalami masalah keuangan di kemudian hari. Mari kita lihat dan kita bagi pembahasan kita hari ini menjadi dua bagian. Ini dua bagian yang tadi saya sudah sebut, saudara, tentang inflow-nya dan tentang outflow-nya. Sisi pertama tentunya adalah aliran kas masuknya atau cash inflow. Atau mudahnya semua penerimaan kita, semua yang kita peroleh, semua keuangan yang kita terima masuk ke dalam kantong kita, saudara. Cash inflow ini tentunya penting, karena kalau tanpa cash inflow ini tentunya kita tidak akan punya cash outflow di belakang. Masuk dulu, diproses, baru keluar. Begitu ya, saudara. Nah, penerimaan kita ini sendiri bisa datang dari berbagai macam sumber, kan, saudara. Bagi teman-teman yang belum bekerja, biasanya penerimaan ini datangnya dari orang tua kita atau keluarga kita. Bagi saudara-saudara yang sudah bekerja, penerimaan ini tentunya bentuknya adalah upah dari perusahaan tempat kita bekerja. Dan bagi saudara-saudara yang berbisnis atau berdagang, penerimaan ini datangnya dari keuntungan proses bisnis atau proses dagang kita. Saudaraku, hari ini saya tidak akan banyak bicara mengenai
cash inflow ini, saudara. Karena ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya ya, saudara, di ibadah youth beberapa waktu yang lalu. Tapi saya hanya ingin mengingatkan pesan intinya, yaitu jika Tuhan masih memberi kesempatan dan kemampuan bagi kita untuk bekerja dan menjadi produktif, maka kerjakanlah semua yang bisa kita kerjakan dengan rajin, supaya kita bisa menambah atau memperbesar cash inflow atau arus cash masuk kita, saudara-saudara. Ada dua contoh hal produktif yang saya ingin tambahkan atau saya ingin ceritakan hari ini yang dilakukan oleh teman-teman saya di masa pandemi ini untuk meningkatkan cash inflow mereka. Yang pertama, ada satu teman saya yang selalu bawa bekal makan siang kalau ke kantor. Bekal makan siang dan snack itu adalah bikinan istrinya sendiri, masakan istrinya sendiri. Dan di masa pandemi sekarang, di mana banyak orang yang takut jajan sembarangan, takut beli makan sembarangan, maka teman saya ini dengan kreatifnya menawarkan kepada teman-teman sekantor, "Hey guys, mau nggak saya bawain makan siang yang sama? Saya bawain bekal makan siang, saya bawain snack yang sama." Dan gayung bersambut, saudara, teman-teman yang lain pada bilang, "Iya, oke juga nih, daripada saya harus jajan di tempat yang saya nggak jelas, harus beli makanan di tempat yang nggak jelas, saya pesan sama kamu aja." Dan yang terjadi adalah setiap kali dia datang ke kantor, dia bukan hanya bawa makan siang untuk dirinya sendiri, tapi dia bawa makan siang untuk teman-teman yang lain. Yang dilakukan istrinya mungkin nggak terlalu besar, saudara. Mereka hanya menambah jumlah masakan yang mereka buat gitu. Nggak ada sesuatu yang mungkin istimewa banget gitu. Hanya menambah jumlah masakan yang mereka masak. Tapi impact dari perbuatan kecil ini, ada pemasukan tambahan buat teman saya ini, ada cash inflow. Yang kedua yang menarik juga, ada teman saya lagi, yang lain lagi, yang di masa pandemi ini, dia memanfaatkan situasi atau memanfaatkan sesuatu hal yang mungkin anak-anak kos malas melakukannya. Jadi teman saya ini tinggal di kos, dan dia selama pandemi, mulai beberapa bulan lalu lah tepatnya, dia menawarkan jasa untuk menyetrika baju teman-temannya, dengan bayaran tentunya. Jadi menariknya ternyata layanan atau servis yang dia tawarkan ini laku keras, saudara, karena ternyata teman-teman di kos itu banyak yang males suruh nyetrika baju, nyuci baju aja udah males, apalagi suruh nyetrika gitu ya. Jadi dia memanfaatkan waktu weekendnya daripada tidur-tiduran, rebahan nggak jelas gitu, dia memanfaatkan waktunya dengan produktif. "Ayo sini aku setrikain bajumu," dibayar. Sehingga ada peluang yang dia lihat dan dia manfaatkan, sehingga pada saat pandemi ini justru dia punya pemasukan tambahan. Jangan lupa, saudara, Raja Salomo di kitab Amsal pasal 6 ayat 9-11 juga pernah berpesan sebagai berikut. "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Mari, saudaraku, jangan kita bermalas-malasan. Jangan jadi kaum rebahan yang tidak produktif, saudara. Lakukan apa yang kita bisa. Mungkin yang kita lakukan kelihatannya kecil, atau tidak berarti, atau tidak istimewa. Tapi pada saat kita mau mengerjakannya, akhirnya Tuhan bisa mengalirkan berkat kepada kita lewat apa yang kita lakukan tersebut, saudara. Nah, ini sudah sisi pertamanya, sisi aliran kas masuk atau cash inflow-nya. Yang kedua yang kita akan lihat adalah tentang sisi aliran kas keluar atau cash outflow-nya, saudara. Cash outflow ini apa sih? Nggak bukan cash outflow ini adalah semua pengeluaran kita, semua uang yang keluar dari kantong kita, gampangnya. Nah, sisi cash outflow ini lebih tricky untuk diatur ya, teman-teman, sedikit lebih susah diatur. Kenapa? Karena mengeluarkan uang itu jauh lebih gampang daripada mendapatkannya, kan? Dan tanpa perencanaan yang baik, bisa jadi uang kita cepat habis. Padahal mungkin masih ada hal-hal yang penting yang harus kita bayar atau kita beli. Nah, salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan untuk merencanakan pengeluaran kita adalah dengan membagi pengeluaran kita menjadi sejumlah bagian atau beberapa pos budget. Atau dengan kata lain, kita di awal sudah mengatur berapa besar atau berapa maksimal uang kita yang kita bisa belanjakan atau boleh kita keluarkan untuk beberapa atau berbagai macam keperluan dalam hidup kita.
pengaturan itu harus dilakukan di awal, saudara. Begitu kita terima penghasilan kita harus langsung bagi-bagi. Sehingga nantinya di hari-hari selanjutnya kita dapat membayar semua kebutuhan kita dengan proper dan nggak akan kehabisan uang di tengah bulan atau di menjelang akhir bulan. Ada banyak teori yang dikatakan yang disampaikan oleh berbagai ahli gitu ya untuk menyatakan berapa besar sih uang yang harus dialokasikan di masing-masing pos, dan pada akhirnya nggak ada teori yang paling benar atau paling salah. Tapi di kesempatan ini saya akan share salah satu perbandingan atau salah satu teori yang cukup baik yang saya bisa sarankan untuk saudara-saudara pakai. Nah, dalam teori yang saya pakai ini, ada 5 pos pengeluaran yang harus kita siapkan di awal bulan, saudara. Masing-masing dengan besaran persentase yang umum digunakan sebagai panduan. Yang pertama, pos pertama adalah pos persepuluhan. Yang kedua adalah kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah cicilan-cicilan kita. Yang keempat adalah tabungan dan investasi. Serta yang kelima adalah berbuat kebaikan. Nah, mari kita lihat poin-poin di atas secara lebih mendetail. Yang pertama, perpuluhan. Ini adalah pos pertama yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Maleakhi 3 ayat 10 mengingatkan kepada kita sebagai berikut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi, poin pertama, 10% dari seluruh pendapatan kita harus sejak awal kita alokasikan ke pos ini. Jika kita punya penghasilan 5 juta rupiah misalnya, maka 500.000 pertama kita harus kita alokasikan untuk pos perpuluhan ini. Yang kedua dan yang ketiga adalah kebutuhan sehari-hari dan cicilan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan sehari-hari? Ya, itu adalah semua pengeluaran kita untuk makan, untuk bayar kos atau tempat tinggal, untuk beli pulsa, paket data, untuk koneksi internet kita, untuk biaya BBM kita kalau kita punya motor, untuk biaya listrik kalau listrik di kos kita bayar sendiri gitu ya, untuk beli pakaian, untuk kebutuhan sehari-hari, beli sabun, beli shampoo, dan potong rambut dan sebagainya gitu, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang kita keluarkan untuk bertahan hidup lah, saudara. Nah, selain kebutuhan sehari-hari yang penting ini, termasuk di dalamnya sebenarnya adalah pos dana untuk rekreasi atau untuk senang-senang di dalam pos yang sama. Sedangkan yang saya maksud dengan cicilan adalah pengeluaran rutin yang memang kita sudah komit di awal, nilainya lebih besar biasanya. Misalnya untuk cicilan motor, atau cicilan barang elektronik seperti smartphone dan sebagainya. Nah, pada umumnya, para ahli menyarankan agar total uang yang kita alokasikan untuk kedua pos ini besarnya di kisaran 70-80%, saudara. Artinya, jika kita punya penghasilan sebesar 5 juta, maka untuk kebutuhan sehari-hari ini plus cicilan, nilainya tidak boleh lebih besar dari 3,5 juta atau 4 juta rupiah. Jangan lebih besar dari itu, saudara. Khusus untuk pos cicilan, disarankan untuk ada di sekitar kisaran 20% atau maksimal atau sebanyak-banyaknya 30% dari total pendapatan kita. Jadi kalau penghasilan kita 5 juta tadi, total cicilan rutin kita tiap bulan sebaiknya tidak lebih dari 1 juta atau semaksimal-maksimalnya 1,5 juta rupiah, saudara. Dengan demikian, kalau kita punya penghasilan tadi sudah kita alokasikan misalnya 80% untuk kebutuhan sehari-hari dan cicilan, dan kita sudah pakai 30%-nya untuk cicilannya, maka yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari adalah 50%. Atau kalau kita punya penghasilan sekian, lalu kita sudah pakai kira-kira 20% untuk bayar-bayar cicilan tadi, motor atau barang elektronik, maka sisanya bisa kita mainkan antara 50-60%. Nah, mari kita coba hitung sederhana ya, saudara. Apakah dana Rp2.500.000 atau 50% dari total penghasilan kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau saya pakai contoh kebutuhan seorang anak kos seperti ini, dan kalau kita lihat hasil totalnya,
maka kelihatannya bahwa uang sebesar 2.500.000 atau 50% dari penghasilan kita itu hanya benar-benar pas, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sehingga menurut saya, jika kita tidak bisa menjaga pengeluaran kita di bawah angka 2,5 juta ini, gitu ya, sebaiknya kita jangan bikin komitmen untuk mencicil apapun lebih dahulu. Jangan, saudara. Atau kalaupun harus mencicil, kalau memang benar-benar dibutuhkan, gitu ya, kalau misalnya tempat kos kita dengan tempat kerja atau tempat kuliah kita jauh dan harus perlu motor untuk karena misalnya kalau pakai ojek online biayanya jauh lebih besar. Nah, usahakan agar cicilan ini tidak mentok sampai 30% dari penghasilan kita. Sehingga masih ada tersisa cukup dana untuk kebutuhan hidup kita, saudara. Atau juga kita bisa merubah komponen, besaran komponen di masing-masing pos pengeluaran kita agar tersedia dana lebih untuk pos lainnya. Misal, tadi di contoh kita saya pakai budget makan sehari Rp40.000 gitu ya. Kalau kita bisa sedikit berhemat dan menekan pengeluaran makan kita dari Rp40.000 jadi Rp30.000 sehari, maka kita akan dapat kira-kira Rp300.000 sebulan yang bisa kita alokasikan untuk kebutuhan dana lainnya. Nah, terkait kebutuhan sehari-hari ini, ada satu hal yang penting banget agar kita bisa bertahan, saudara. Yaitu, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Dalam bahasa Inggris, needs dan wants. Kebutuhan itu adalah hal yang kita tidak bisa hidup kalau kita tidak penuhi. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tidak penting-penting amat. Kalau contohnya yang paling gampang, makan itu kebutuhan, makan itu needs. Tapi makan di resto adalah want. Kenapa? Makan itu penting, tanpa makan kita tidak bisa bertahan hidup. Tapi makan di resto, itu kan bukan demi kenyang, saudara. Tapi biasanya demi pengalamannya, oh aku pernah makan di resto ini, atau buat gaya-gayaan, wah aku pernah makan di sini, bisa makan di sini, buat posting di Instagram dan sebagainya, saudara. Beda nih, saudara, needs sama wants. Makan adalah kebutuhan, tapi makan di resto yang terkenal, yang mahal, itu wants. Kita harus bijaksana, saudara, untuk bisa membedakan mana needs kita, mana wants kita. Pakai sepatu kalau kuliah atau kerja, itu adalah needs. Tapi pakai sepatu bermerek, itu want. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus mengenai kebutuhan hidupnya, tentang needs dan wants ini, yang dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jelas sekali prinsip yang Paulus sampaikan ini. Penuhilah kebutuhanmu, kata dia, bukan keinginanmu. Belajar untuk tidak serakah, saudara, dan belajar untuk bisa mengatakan cukup dalam berbagai hal. Nah, dalam hal ini Paulus juga menjelaskan di ayat-ayat selanjutnya sebagai berikut. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikanlah, saudara, bahwa bukan kekayaan yang akan menjatuhkan seseorang, tapi keinginan untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Keinginan untuk nggak kalah sama orang lain, nggak kalah sama teman-teman kita. Kita ngelihat orang lain bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa punya rumah, kendaraan bagus, dan kita pengen seperti itu. Itu sebenarnya yang bahaya, gitu ya. Itu yang bisa membuat seorang jatuh dalam dosa. Jelas dikatakan di sini bahwa akar kejahatan itu bukan uang, bukan punya uang, tapi cinta akan uang. Artinya bukan uang yang kita miliki yang akan menjatuhkan kita, tapi bagaimana kita mengelola uang kita, itu yang bisa membuat kita jatuh. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, bersenang-senang, berkreasi, menggunakan uang kita untuk membeli barang-barang bermerek terkenal, nggak ada yang salah, saudara. Yang salah adalah kalau kita memaksa diri kita untuk bersenang-senang saat kebutuhan lain belum terpenuhi. Atau dengan kata lain, kita punya prioritas yang salah dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Penuhi needs-mu, bukan wants-mu. Yang berikutnya, poin keempat dan kelima adalah tabungan dan investasi, serta budget untuk berbuat kebaikan.
Bagian terakhir yang nggak boleh kita lupakan adalah untuk menabung dan berbuat kebaikan. Beberapa orang mengatakan bahwa kedua pos ini bisa kita siapkan nanti aja kalau kita udah penghasilannya lebih dari cukup, kalau udah banyak berlimpah-limpah, oke, kita mulai menabung, kita mulai berinvestasi, kita mulai berbuat baik. Tapi saya ingin sampaikan sesuatu, saudara. Saya percaya bahwa kedua pos ini harus kita siapkan berapapun penghasilan kita. Karena menabung dan untuk berbagi kebaikan untuk untuk orang lain, untuk sesama kita, itu ada sesuatu hal yang nggak perlu menunggu kita kaya, nggak perlu menunggu kita berkelimpahan. Untuk investasi, khusus untuk investasi, mungkin kita bisa menunggu sampai kita punya penghasilan kita lebih baik. Karena memang dana investasi yang terkunci di satu instrumen tertentu itu lebih susah ditarik kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, tabungan dan investasi serta berbuat kebaikan ini adalah dua pos yang tidak bisa kita nikmati hasilnya saat ini ya, nggak kelihatan langsung hasilnya, nggak seperti makan kenyang. Tabungan dan investasi serta berbuat kebaikan ini nggak seperti itu. Itu seperti menanam pohon hari ini untuk menikmati buahnya di masa-masa yang akan datang. Mungkin di beberapa tahun yang akan datang, beberapa bulan yang akan datang, tapi lama, saudara. Itu adalah hal-hal yang kita simpan untuk kebaikan kita di kemudian hari. Saudaraku, saudara ingat kisah Yusuf di Kejadian pasal 41? Pada saat itu Tuhan memberikan kelimpahan di Mesir selama 7 tahun, sehingga ladang-ladang mereka itu menghasilkan jauh lebih banyak dari biasanya. Dan banyak orang, termasuk orang Mesir pada saat itu, tidak menyadari bahwa kelimpahan ini gak akan berlangsung selamanya gitu. Dan mereka hidup seperti biasa, bahkan cenderung, wah kelihatan menikmati gitu kelimpahan pada masa itu. Namun Yusuf beda, saudara. Dia atas petunjuk Tuhan. Yusuf ini atas petunjuk Tuhan. Dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya kelimpahan atau kelebihan hasil bumi selama 7 tahun kelimpahan ini, saudara. Dia hidup tetap cukup apa adanya, dia gunakan resources secukupnya, dan dia simpan sisanya. Kenapa? Karena dia tahu, saudara, setelah masa kelimpahan itu, ada 7 tahun kelaparan, ada 7 tahun penuh kesulitan, saudara. Dan pada saat kesulitan itu tiba, Yusuf itu sudah benar-benar siap menghadapinya. Karena ia punya tabungan bahan makanan yang sangat cukup, sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh bangsa Mesir, termasuk untuk bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Luar biasa, saudara. Itu gunanya tabungan. Gunanya tabungan yang nomor satu itu adalah untuk dana darurat seperti itu, saudara. Kita nggak tahu apa yang di depan kita. Kita nggak tahu pandemi ini masih berapa lama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan bisnis kita, dengan pekerjaan kita di kemudian hari. Makanya penting sekali untuk punya tabungan, saudara. Dan selain itu, tabungan juga bisa kita siapkan untuk merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan di kemudian hari. Misalnya, kalau saudara mau berjalan-jalan, dan saudara pada saat menggunakan pengeluaran saudara tadi, untuk kebutuhan sehari-hari dan cicilan, ternyata tidak sampai 70-80%. Ada sebagian yang bisa ditabung. Nah, angkanya mungkin kecil kalau dipakai jalan-jalan sekarang. Tapi kalau ditabung selama setahun, angkanya bisa jadi besar, saudara. Atau saudara-saudara yang lebih dewasa, yang lebih berumur, mungkin bisa mempersiapkan tabungan untuk pernikahan, tabungan untuk sekolah anak saudara nanti di kemudian hari, untuk kuliah anak saudara, bahkan untuk pernikahan anak di kemudian hari. Kita mikir, aduh masih lama, gitu, masih jauh. Makanya itu gunanya tabungan dan investasi, saudara. Menanam pohon sekarang, seperti menanam pohon sekarang, dan nanti buahnya kita lihat di kemudian hari. Satu, Tesalonika 3:13 mengingatkan kita juga, saudara. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi ingat, saudara, selain tabungan, investasi, siapkan dana ini juga untuk berbuat kebaikan. Untuk kedua pos ini, besaran nilainya antara 10-20% dari penghasilan kita. Saya pribadi berpendapat bahwa pada saat penghasilan kita masih pas-pasan gitu, saudara ya, kita mungkin masih hidup dari uang yang dikirim oleh orang tua kita, atau penghasilan kita masih sangat-sangat pas-pasan, tidak masalah jika kita hanya bisa mengalokasikan 10% dari penghasilan kita untuk pos ini. Tapi, seiring berjalannya penghasilan kita, Tuhan memberkati kita makin banyak, penghasilan kita di kantor naik, bisnis kita makin lancar, kedua pos ini harus dibesarkan atau dikembangkan lebih dahulu, saudara, sebelum kita memperbesar budget untuk pengeluaran kita sehari-hari. Jadi, kalau tadi
Misalnya saya bilang ini pengeluaran kita 100% sekian, lalu 10% pertama untuk perpuluhan, 70 atau 80% untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan ada 10-20% di sini untuk tabungan dan investasi serta berbuat kebaikan. Pada saat Tuhan melimpahkan kebaikan untuk saudara, jangan yang di tengah saudara yang digedein dulu, yang di ujung-ujung ini saudara. Tabungan dan investasi serta persembahan kita untuk perbuatan kebaikan, untuk berbuat kebaikan itu dibesarkan dulu. Yang lebih dahsyat lagi kalau saudara bisa membesarkan pos perpuluhan ini, saudara, sehingga dua-duanya besar. Nanti ini sudah makin besar, silahkan saudara perbesar lifestyle kita di tengah, perbesar kebutuhan kita, uang yang kita alokasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari, nggak masalah, saudara. Tapi ujung-ujung ini harus lewat, harus diperbesar dulu, saudara. Baru yang tengah. Nah, saudara-saudara, ada sebuah quotes yang indah untuk menggambarkan hal ini. When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Yang artinya kira-kira seperti ini, saudara. Saat Tuhan menambah-nambahkan berkat finansial kepadamu, jangan segera meningkatkan gaya hidupmu, Tuhan. Jangan memperbesar yang 70-80% ini dulu, saudara. Tapi, sebaliknya, tingkatkan kemurahan hatimu dalam memberi. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tingkatkan yang ujung-ujung ini dulu, baru yang tengah ikut, saudara. Satu hal terakhir, saudara, yang ingin saya sampaikan buat saudara, yang penting dalam membuat perencanaan keuangan kita berhasil adalah disiplin kita dalam menjalaninya sehari-hari, saudara. Karena tanpa disiplin, semua perencanaan yang kita buat akan bubar jalan, saudara, sia-sia semuanya. Dan tanpa disiplin, perencanaan seperti apapun tidak akan membawa hasil yang baik. Karena itu mari kita disiplin. Sudah buat pos, perencanaan, dan kita jaga ini agar setiap bulan ini dapat kita penuhi. Oke, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Yud, apa kabar malam hari ini? Saya percaya kita semua diberkati, baik pujian dan penyembahan dan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Saya mendorong setiap kita, biarlah kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari masa muda kita menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Sebentar sebelum kita akhiri ibadah kita teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, karena Tuhan begitu baik memberikan kami kesempatan waktu untuk beribadah. Dan pada malam hari ini, kami bersyukur biar kebenaran firman Tuhan menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, agar hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Berdoa juga buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan sebentar Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangan kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan, agar dari kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.